Tapi dia melalui banyak musibah dalam hidupnya karena dia kurang stand up for herself lah ya. Jadi akhirnya banyak musibah terjadi kepada dirinya dan dikasih kesempatan waktu kedua tiba-tiba by some miracle supaya dia bisa mengambil jalur yang berbeda dalam kehidupannya. Kalau karakter aku namanya Rafa. Rafa ini adalah anak yang privilege dari background yang sangat berkecukupan berlebihan. Jadi ayahnya itu orang yang sangat kaya sekali dan dari kecil dia sudah hidup dalam naungan ayahnya dan selalu melahirkan hal yang terbaik dari pakaiannya sampai kendaraan yang dipakai sampai dengan pendidikannya. Makanya dia sempat satu sekolah dengan karakternya Kim dan akhirnya mereka berpisah dan dia melanjutkan pendidikannya di luar negeri, suatu privilege yang mungkin tidak bisa semua orang di Indonesia mendapatkan. Terus ketika dia balik lagi ternyata dia masih mempunyai perasaan yang sama yang dia punya dulu terhadap pasangannya itu, dan dari situlah dimulai cerita Rafa. Karena Rafa sebetulnya dia hanya orang yang nggak tahu apa gitu, tapi tiba-tiba dia mendapatkan satu masalah dan dia harus hidup kembali di usianya ini untuk seleksi. Aku berperan sebagai April, dan kalau mau ngejelasin karakternya April secara tuntas itu aku harus selalu melibatkan ibuku, Ibu Diana, karena memang kalau dibilang karakter April itu sangat berkaitan dan sangat di-build up oleh ibunya. Seperti contoh, rasa ambisinya si April ini tuh jadi lebih muncul karena ada hasutan atau pengaruh dari ibunya. Kalau misalnya setelah ada kesempatan di sisi hidup yang lain lagi, yang kedua, sebenarnya April itu orangnya juga lumayan empatik sebenarnya. Cuman karena ada beberapa faktor di kehidupannya yang membuat dia terdesak untuk menjadi seperti yang orang sangka antagonis. Jadi ada beberapa hal, ada beberapa step yang harus diambil oleh April. Tapi sebenarnya sih dia baik-baik aja, dan sebenarnya juga ada sebuah bond yang mungkin nggak terlihat secara langsung sama kakaknya, yaitu Anya. Tantangan dari perankan masing-masing apa sih? Ada tantangan khusus mungkin? Tantangannya melewati musibah-musibah ini sih, jadi kan lumayan banyak emosi yang naik turun. Harus nonton sih sebenarnya, banyak musibah yang Anya lewati yang harus ada ya, ada gasnya, ada happy-nya, ada unyu-unyunya, ada sedihnya, marahnya, gitu sih, the emotional roller coaster itu sih buat aku. Gimana sih gitu kan ya, perasaan-perasaan yang kayak balik lagi dan dicintai. Happy aja sih sebenarnya, semua dibawa asik, dibawa happy aja, bisa balik lagi, syuting lagi, terus dengan this amazing cast yang semuanya pada welcoming dan seru banget, dengan storyline yang menyenangkan juga. Boleh share sedikit tuh syuting yang pas kamu ke Cibulu itu gimana? Oh itu lumayan sih, itu lumayan ribet. Itu lumayan sih pengambilannya. Aku kan nggak bisa scuba diving ya. Di Ancol kan? Enggak, kalau yang di buatannya enggak. Aku nggak bisa scuba diving. Jadi aku diajarin pakai oxygen tank-nya gitu kan. Nah itu salah satu itu susah, tantangan banget buat aku. Aku nggak bisa. Aku kalau above land itu nggak panikan orangnya. Kalau under pressure, tapi kalau udah di bawah air susah bernapas, itu panikan. Jadi
jadi nggak bisa pakai oksigen itu. Akhirnya I decided ini kan dikasih beberapa weights gitu, berapa kilo, 4 kilo apa 5 kilo, 6 kilo atau 8 kilo nanti, supaya aku bisa nggak ngambang, bisa sink dalam air, tenggelam di dalam air. Terus kalau udah napasnya udah habis harus naik ke atas sendiri gitu, dan agak ribet swimming ke atasnya karena ada banyak beban itu juga. Itu lumayan menang. Berapa kali take dulu? Berapa kali? Ganti aja. Berapa ya? 5 kali lebih ya? Lebih dari 5 kali. Lumayan. Lumayan. Tapi kan dengan comeback lagi ini apa sih yang sulit, maksudnya mengimbangi lagi tadi udah pernah secara lama apa yang sulit yang diimbangi Sulit diimbangi. proses syuting. Tapi gue nggak ini maksud gue nggak menjawabnya, tapi gue melihat sebagai orang yang Kim comeback, gue aja nggak tahu Kim comeback apa. Terus gue kalau orang emang dia seorang aktor, bukan berarti dia lapangan syuting dia hilang gitu loh, karena dia lupa caranya acting, dia itu emang udah tertangan aja sih. Jadi kayak dia vakum. Thank you. That's a really good answer. Yeah. Berarti dia vakum itu bukan berarti dia hilang, bukan berarti dia hilang skill, dia memang memilih untuk hilang aja kan, dia balik lagi ya sama aja kayak Beristirahat aja sih. Terus balik lagi ya happy aja. Happy to be back at this. Mungkin tadi di pelantikan sedikit ada di mana bagaimana tuh? Oh grogi banget gila sama Jerome Kurnia yang aduh, tahun ini kan tahunnya Jerome Kurnia banget gitu kan, jadi wow kan banget. susah loh dia tinggi banget. Sendiri gimana? Enggak, karena kan maksudnya karena kita melihat nih cara ada situasi yang di adegan ini ditulis di naskah, mereka berciuman. Tapi bagi kita biasa ingin jawabannya apakah perlu? Karena kan itu ya. Kalau memang perlu, ya udah. Kalau nggak perlu nggak usah, kita buang. Tapi kadang ada adegan juga yang nggak ada ciumannya. Jadi kita lihat kayaknya kalau di sini cocok ya kan. Tapi balik lagi itu sebuah persetujuan. Dimulai dari kita dulu. Oke nggak? Gitu. Oke. Nah baru kita bawa ke level berikutnya, yaitu saudara. Misalkan menurutku kalau kita di sini ciuman ataupun tidak ciuman, semua itu udah kayak ada tahapannya. Jadi kelihatannya mungkin kayak sweet, tapi hasilnya mah birokrasi. Ya nggak sih? Iya benar. Lantai oke atau gimana? 14 juta kali. Enggak ya, berapa kali? Berapa kali? Ya tergantung shot yang diperlukan ya. Tergantung shot yang diperlukan gitu. Jadi misalnya memang di sini tuh kelihatan banget, ya, jadi dilakukan gitu. Kalau misalnya shotnya cuma dari jauh ya nggak perlu sebetulnya. 14 juta kali. Beneran